Hari ini Intan mau membahas tokoh yang kisahnya itu lumayan tragis. Dia terlahir sebagai kaisar, hidup serba mewah. Saat dewasa dia menjadi rakyat biasa. Bukan cuma itu saja, dia dipenjara. Bahkan setelah keluar penjara, dia jadi tukang kebun. Siapa dia? Dia adalah kaisar terakhir di Cina, Aisin Goro Hui. Daja ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Pertama-tama Intan mau kasih tahu dulu, bagaimana sih Hui ini bisa menjadi kaisar. Apakah Hui ini bapaknya seorang kaisar? Enggak. Terus gimana Cik Intan kok bisa jadi kaisar? Ini ada hubungannya dengan tokoh yang bernama Ibu Suri Cixi. Ibu Suri Cixi ini Intan pernah bahas. Kalau teman-teman mau tahu detailnya, linknya ada di atas. Di description box juga sudah Intan taruh. Tapi kalau teman-teman belum pernah nonton videonya Intan atau belum tahu siapa sih Ibu Suri Cixi itu, nggak apa-apa. Intan bahas sekilas di sini. Video ini nggak usah di stop dulu. Jadi Ibu Suri Cixi ini istri dari Kaisar Xianfeng. Kaisar Xianfeng itu cuman punya satu anak putra dari Cixi. Mau nggak mau setelah Xianfeng ini meninggal, anaknya Cixi yang bernama Kaisar Tongzhi itu menjabat sebagai kaisar saat dia itu masih balita. Singkat cerita, karena dia masih balita, Ibu Suri Cixi ini yang memimpin. Dinasti Qing ini yang memimpin ini Ibu Suri Cixi lewat anaknya. Jadi anaknya itu cuman pajangan doang. Otaknya itu ya si Ibu Suri Cixi ini. Jadi Ibu Suri Cixi ini berperan sebagai kaisar. Memang bukan kaisar secara harafiah, tapi ya dia menikmati fasilitas sebagai kaisar. Nah, Ibu Suri Cixi ini seneng kan jadi kaisar, seneng. Sayangnya anak Ibu Suri Cixi ini meninggal di usia ke-13 tahun. Ibu Suri Cixi karena memang sudah tidak ada keturunan ya, dia cari ponakan-ponakannya. Mestinya yang dewasa itu banyak. Dia sengaja cari bayi yang usianya itu masih balita, yaitu Kaisar Guangxu. Kenapa? Ya supaya dia bisa memimpin lagi. Sampai akhirnya Guangxu itu dewasa, Guangxu itu tidak setuju sama Ibu Suri Cixi. Guangxu mati dibunuh. Siapa yang membunuh? Tidak tahu. Tapi kita tahu dong tersangka utamanya itu siapa. Begitu Kaisar Guangxu ini meninggal, Ibu Suri Cixi ini cari lagi penggantinya, balita lagi, yaitu si Hui. Tapi keinginan Ibu Suri Cixi untuk memimpin lagi itu tidak berhasil karena setelah Hui menjadi kaisar, Ibu Suri Cixi meninggal dunia. Nah, itu adalah asal-usul bagaimana Hui bisa menjadi kaisar. Sekarang Intan mau masuk ke kehidupannya Hui. Hui lahir pada tanggal 7 Februari 1906. Di tahun 1908 dia menjadi kaisar. Bayangkan guys, bayi 2 tahun disuruh mimpin negara. Teman-teman bisa bayangkan ya, kalau anak kecil itu nakal, apalagi kalau teman-teman sudah punya anak, pasti mengalami anak kecil itu kalau nakal-nakalnya itu kita marahin, kita sentak. Bapak hukum 5 menit, diam di situ. Kadang-kadang pantatnya itu kita tepuk supaya dia itu tidak nakal. Ini tidak berlaku bagi Hui. Hui itu karena dia seorang kaisar, dia tidak pernah salah. Jadi ya ilustrasinya kayak gini, kalau Hui itu kesandung batu dan jatuh, yang salah itu batunya, karena Hui tidak pernah salah. Hui tidak bisa disalahkan karena dia itu kaisar, dan hal ini membuat mentalnya Hui ini jelek, mannernya itu jelek. Dia sering memukuli Kasim-Kasim. Bulan Maret tahun 1922, di usianya yang ke-16, dia disuruh pilih istri dari foto. Aslinya itu dia milih Wen Xiu. Dia tertarik, oh Wen Xiu ini cantik. Tapi nggak dibolehi sama Ibu Suri. Ya kalau kamu mau Wen Xiu, dia itu jadi seleraja, jangan jadi permaisuri. Akhirnya Hui memilih Kepulauan Rong menjadi permaisurinya.
Kapulo Wanrong itu dia adalah putri dari aristokrat terkaya di Cina. Hu Yi sama Wanrong ini tidak pernah bertatap muka sebelumnya. Hari di mana mereka menikah, Hu Yi membuka cadar dari permaisurinya itulah pertama kali dia melihat wajahnya si Wanrong. Hu Yi ini dia itu kan masih polos. Pada waktu malam pertama dia itu tidak tahu apa yang dia harus lakukan, itu dia tidak tahu. Akhirnya Wanrong itu dia tinggal. Ya sudah, kamu tidur aja sendirian di sini. Dia tidur di tempat lain. Hu Yi juga dia tidak pernah keluar dari kota terlarang. Hidupnya itu dia habiskan cuman di kota terlarang. Kota terlarang itu dikenal juga dengan nama Forbidden City. Itu istana ya guys ya. Jadi Hu Yi ini tidak pernah keluar dari istana. Tapi yo jangan salah, istananya Hu Yi itu segede kota. Untuk kisahnya Wanrong ini nanti Intan bahas di next video ya guys ya. Kemarin kan ada yang request tuh. Intan balik lagi ke tahun 1911 ya guys ya. Di tahun 1911 itu terjadi yang namanya revolusi Xinhai. Revolusi Xinhai itu revolusinya Dr. Sun Yat-sen. Buat yang belum tahu, Dr. Sun Yat-sen ini seorang tokoh yang kepengen mengubah negaranya Cina menjadi negara republik. Revolusi Xinhai itu berhasil. Cina menjadi negara republik dan ini menyebabkan Hu Yi turun tahta. Kekuasaan Hu Yi hanya sebatas kota terlarang. Pada tanggal 23 Oktober 1924 ada kudeta yang dipimpin oleh Feng Yuxiang. Feng itu ngasih waktu 3 jam kepada Hu Yi untuk keluar dari Forbidden City. Karena Hu Yi ini diusir keluar, ya dia tinggal bersama ayah kandungnya. Sampai tahun 1925 dia menetap di Taman Villa Terlarang di Tianjin. Jadi kaisar itu enak kan ya guys ya. Intan juga mau jadi kaisar. Kalau jadi presiden masih mikir-mikir, kalau jadi kaisar mau. Kenapa? Karena kekuasaan kaisar itu mutlak. Presiden masih ada batas-batasnya, masih ada hukum-hukumnya. Tidak sebebas dan segede kaisar kuasanya. Coba deh situ nyinyirin presiden. Nyinyirin presiden ya paling-paling situ masuk penjara. Coba kalau nyinyirin kaisar, kepala situ bisa hilang. Begitu juga dengan Hu Yi. Dia itu awalnya kan jadi kaisar, terus tiba-tiba jadi rakyat biasa. Dia nggak mau dong, dia pengen jadi kaisar lagi, itu dia pengen. Hu Yi bersama para penasehatnya Chen Baozhen, Zheng Xiaoshu, dan Luo Zhenyu itu merencanakan restorasi tahta supaya Hu Yi bisa jadi kaisar lagi. Zheng sama Luo itu nyuruh Hu Yi itu minta bantuan dari luar. Sementara Chen itu nentang. Wes lah, ndak usah ada campur tangan negara asing itu, ndak usah. Tapi gimana Chen kalah suara. Hu Yi mengirim surat ke Jiro Minami. Jiro Minami itu menteri perangnya di Jepang. Hu Yi bilang, bro bantuin aku bro, aku pengen jadi kaisar lagi bro. Dia bilang gitu. Jepang menanggapi hal itu gercep guys. Langsung Kenji Buihara, kepala Biro Intelijen Jepang, menemui Hu Yi. Tahun 1931, Jepang berhasil menguasai Manchuria. Hu Yi disuruh pergi ke Manchuria. Istrinya Wanrong itu aslinya itu nyegah, kamu jangan ke Manchuria lah, ini nanti kamu dimusuhi orang banyak loh. Tapi Hu Yi itu sudah begitu kesetanan dengan embel-embel titel kaisar. Jadi meskipun sama istrinya dilarang, dia pergi ke Manchuria. Ini sempat menyebabkan Cina itu marah guys dan menganggap Hu Yi ini berkhianat. Hu Yi ini mau ditangkap, tapi nggak bisa karena Hu Yi ini dilindungi oleh tentara Jepang. Pada tanggal 1 Maret 1932, Hu Yi diangkat Jepang sebagai penguasa Manchukuo. Cita-citanya Hu Yi berhasil, dia jadi kaisar lagi, kaisarnya Manchukuo. Pada saat penobatannya, Hu Yi ini agak berselisih karena diharuskan pakai seragam Manchukuo. Hu Yi ini nggak mau, dia pengen pakai baju kaisar dari dinasti Qing.
Akhirnya setelah melewati perdebatan-perdebatan, diambil jalan tengahnya. Puyi dinobatkan pakai baju seragam barat. Puyi ini dalam kesehariannya itu dia didampingi asisten rumah tangga yang bernama Yoshioka Yosunari. Yoshioka Yosunari ini orangnya itu agak kurang ajar guys. Dia itu banyak melakukan percobaan pembunuhan terhadap Puyi. Bukan cuma itu, dia juga menakut-nakuti dan mengintimidasi Puyi. Sehingga Puyi itu selama hidup di Manchukuo ini, dia itu makan tidur itu nggak enak. Kehidupan rumah tangga Puyi itu diawasi dengan ketat. Gerak-gerik Puyi dipantau terus. Jadi meskipun Puyi ini kaisar, bayangannya dia kan kayak saat dirinya menjadi kaisar dinasti Qing, iya kan? Tapi di sini dia menderita sekali, dia sangat tidak bebas. Bahkan saat Puyi itu jadi tukang kebun, dia itu bilang dia lebih bahagia jadi tukang kebun daripada jadi kaisar di Manchukuo ini. Kehidupannya itu dipantau terus dan dia juga harus patuh kepada Kaisar Hirohito. Tahun 1940 Jepang itu semakin menjadi-jadi. Dia membuat altar penyembahan terhadap Dewi Shinto. Dewi Shinto itu dewinya Jepang ya guys ya. Dibangun di istananya Puyi. Sehingga masyarakat itu udah langsung negatif thinking kan sama Puyi. Loh ini sudah ikut Jepang ini, masyarakat sudah negatif thinking gitu. Padahal kan belum tentu. Puyi itu ikut Jepang kan belum tentu. Di sini ada dua versi cerita. Puyi bilang bahwa dia itu dipaksa untuk menyembah Dewi Shinto kepada Kaisar Hirohito. Tapi itu disangkal oleh Kaisar Hirohito. Kaisar Hirohito bilang, ngapain aku maksa-maksa orang nyembah Dewi Shinto? Apa untungnya buat aku? Pada tanggal 16 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Ini Intan nggak usah jelaskan ya guys ya. Intan yakin teman-teman banyak yang tahu karena di sejarahnya Indonesia itu ada guys. Uni Soviet membantu Cina mengusir Jepang dari Manchuria. Puyi juga ditangkap oleh tentara merah Soviet. Puyi ini dibawa ke Soviet, dipenjara di sana. Tahun 1949 saat Mao Zedong menang perang melawan Chiang Kai-shek, Mao Zedong kan berkuasa. Ini Intan juga pernah bahas, teman-teman kalau mau tahu detailnya, linknya ada di atas, di description box juga sudah Intan taruh. Mao Zedong ini negosiasi dengan Soviet, dia kepengen membawa pulang Puyi. Puyi pulang ke Cina dan masuk program reedukasinya Mao Zedong. Tak ceritani sekilas ya guys ya tentang program reedukasinya Mao Zedong. Program reedukasi itu ya kayak penjara, 11-12 sama penjara. Hanya saja isinya itu orang-orang yang politikus. Jadi bukan yang model-modelannya kriminal itu bukan ya. Tapi ya mereka ya tetap dikasih baju tahanan, terus disuruh kerja bagaikan tawanan-tawanan kriminal itu iya, hanya saja orangnya cuman politikus saja. Selama 10 tahun, Puyi itu dipenjara di Pusat Manajemen Penjahat Perang di Busan, di Provinsi Liaoning. 10 tahun kemudian, Puyi bebas dan dia menyatakan dukungannya terhadap Partai Komunis. Lalu Mao Zedong menugaskan dia bekerja di kebun botani Beijing sebagai tukang kebun. Jadi Puyi itu menyambung hidupnya dengan bekerja sebagai tukang kebun. Untunglah di tahun 1964 dia mendapat pekerjaan yang lebih baik. Dia bisa bekerja kantoran sebagai editor untuk literasi konversi konsultatif politik rakyat Cina dengan gaji bulanan 100 yuan. Tahun 1966 terjadilah revolusi budaya. Revolusi budaya ini programnya Mao Zedong guys. Dia mau membantai orang-orang yang berselisih sama dia. Ya, kesimpulannya seperti itu. Intan pernah bahas ini lebih detail di videonya Deng Xiaoping. Kalau teman-teman mau tahu secara detail bisa dilihat ya. Ini nih videonya. Pembantaian terjadi di mana-mana. Salah satu list yang harus dibantai adalah Puyi.
Sekedar info ya teman-teman, programnya Mao Zedong Revolusi Budaya itu banyak tokoh-tokoh yang tidak setuju. Contohnya Deng Xiaoping, sampai Deng Xiaoping itu masuk program reedukasinya Mao Zedong. Kalau teman-teman mau tahu kisah lengkapnya, ini nih ya, linknya ada di atas, di description box juga sudah Intan taruh. Begitu juga dengan Zhu Rongji. Zhu Rongji itu bapak anti koruptornya Cina. Berkat Zhu Rongji itu Cina hampir tidak ada koruptor, karena dihukum mati semua tuh koruptor-koruptor sama Zhu Rongji. Zhu Rongji ini juga tidak setuju dan dimasukkan program reedukasinya Mao Zedong. Intan juga pernah bahas, buat teman-teman yang mau tahu detail bagaimana Zhu Rongji itu bisa membasmi koruptor seberani itu, linknya ada di atas, di description box juga sudah Intan taruh. Juga ada tokoh yang bernama Zhou Enlai. Zhou Enlai ini Perdana Menteri. Meskipun Zhou Enlai ini Perdana Menteri, itu dia itu kekuasaannya masih di bawahnya Mao Zedong. Soalnya Mao Zedong itu chairman ya, dia itu ketua. Perdana Menteri itu di bawahnya. Jadi kayak Mao Zedong itu kaisar, Zhou Enlai itu raja. Jadi ya kayak gitu ilustrasinya. Zhou Enlai ini dia melindungi Hu Yi dan keluarganya, sehingga Hu Yi dan keluarganya itu lolos dari pembantaiannya Mao Zedong. Hu Yi meninggal di Beijing pada tanggal 17 Oktober 1967 di usianya yang ke-61. Hu Yi ini sempat menulis biografi tentang dirinya, itu sempat dibakarin, sama Mao Zedong itu sempat dibakarin, tapi sekarang itu sudah dijual lagi buku biografinya Hu Yi. Sampai di sini dulu cerita Intan, terima kasih sudah menonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.